Sekarang kita bicara tentang menulis buku ajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, kita dihadapkan kepada 3 hal, yaitu yang pertama adalah pengajaran, kedua penelitian, dan ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, bicara tentang buku ajar, kita harus tahu dulu tentang pengertian atau definisi dari apa sih sebetulnya yang disebut dengan buku ajar. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Hallquist mengatakan bahwa buku ajar adalah rekaman pemikiran rasional atau rasial yang disusun buat maksud-maksud dan tujuan-tujuan instruksional. Lenz menyatakan buku teks atau ajar adalah buku standar atau buku setiap cabang khusus studi dan terdiri dari 2 tipe, yaitu buku pokok atau utama dan suplemen atau tambahan. Sedangkan Bacon mengemukakan bahwa buku teks atau ajar buku yang dirancang buat penggunaan di kelas, dengan cermat disusun dan disiapkan oleh para pakar atau ahli dalam bidang itu dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. Karakteristik buku. Di sini kita bisa melihat bagaimana karakteristik buku dilihat dari buku monograf, buku referensi, diktat, buku ajar, dan modul ajar. Ya. Sedangkan dari karakteristik buku kita lihat dari sumber pembuatan buku, penggunaan buku, khas isi buku, gaya penyajian, penerbitan, kemudian substansi pembahasan, proses pembelajaran, lingkup penggunaan, dan sitasi. Nah, khusus untuk buku ajar, kita lihat bagaimana dari karakteristik buku yang sudah saya sebutkan tadi mengenai sumber pembuatan buku. Mulai dari rencana pembelajaran atau RPS yang biasa juga disingkat menjadi rencana pembelajaran semester. Kemudian dilihat dari penggunaan buku ini mahasiswa untuk belajar. Dari khas isi buku adalah sesuai RPS, ada ilustrasi, ada contoh, ada studi kasus, ada latihan atau umpan balik. Dilihat dari gaya penyajian, khusus untuk buku ajar, semi formal dan menggambarkan, sedangkan dilihat dari karakteristik penerbitan, bisa diterbitkan atau disebarluaskan dan ber-ISBN. Sedangkan untuk substansi pembahasan sesuai dengan kebutuhan belajar, proses pembelajarannya adalah mandiri, kemudian berkaitan dengan lingkup penggunaannya adalah pengajaran, dan terakhir tentang strategi atau sitasinya tidak dapat digunakan sebagai sitasi. Nah, ini yang disebut dengan buku ajar, karakteristik buku menurut sumber yang berjudul Sukses Menulis Buku Pendidikan Tinggi. Berikutnya kita lihat bagaimana karakteristik buku referensi dan buku ajar. Kita konsentrasi ke buku ajar, yang mana di sini karakteristik adalah berusaha menimbulkan minat baca dan memotivasi mahasiswa untuk belajar, dirancang dan ditulis untuk mahasiswa, menjelaskan tujuan instruksional, disusun untuk digunakan oleh dosen dan mahasiswa sehingga market atau pasarnya terbatas, disusun secara fleksibel, sistematis, terstruktur, berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan
kompetensi akhir yang diharapkan, kemudian fokus pada pemberian kesempatan mahasiswa berlatih, memberi rangkuman, gaya penulisan komunikatif, ada umpan balik, mengakomodasi kesulitan belajar mahasiswa, dan menjelaskan cara mempelajari bahan ajar. Ini bisa dibandingkan dengan buku referensi yang mengasumsikan minat baca, dirancang dan ditulis untuk dibaca, apakah guru, dosen, peneliti umum, tidak ada tujuan instruksional, disusun untuk dipasarkan secara luas atau pasar luas, disusun secara linear sesuai logika bidang ilmu, belum tentu memberikan latihan, belum tentu memberikan rangkuman, gaya penulisan naratif, tidak komunikatif dan padat, tidak ada mekanisme umpan balik, tidak mengakomodasi kesulitan belajar, tidak menjelaskan cara mempelajari buku referensi. Sehingga dengan demikian kita mendapat pencerahan tentang karakteristik buku referensi dan buku ajar. Berikutnya kita lihat bersama-sama tentang bentuk bahan ajar. Bahan cetak seperti ada handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, dan wall chart. Audiovisual seperti video atau film, VCD, DVD. Audio seperti radio, kaset, CD audio, piringan hitam. Visual, foto, gambar, model atau maket, dan multimedia, CD interaktif, komputer, base, dan internet. Jenis bahan ajar. 1. Buku ajar merupakan buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan diedit oleh pakar bidang terkait. Buku ajar harus memenuhi kaidah buku teks dan diterbitkan secara resmi serta disebarluaskan. 2. Diktat ajar dapat didefinisikan sebagai bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar mata kuliah tersebut. Diktat ajar juga harus mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. 3. Modul merupakan bagian dari bahan ajar yang dimaksudkan untuk suatu mata kuliah tertentu. Modul disusun oleh pengajar mata kuliah tersebut, mengikuti tata cara penulisan modul, dan digunakan dalam perkuliahan. 4. Petunjuk praktikum merupakan pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan analisis data, dan pelaporan yang disusun dan ditulis oleh seorang atau kelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. 5. Model dapat diartikan sebagai alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian dalam suatu mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah. 6. Alat bantu dapat berupa perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan permasalahan atau pemahaman peserta kuliah tentang suatu fenomena, peristiwa, atau hal lainnya. 7. Ada yang disebut dengan audiovisual, merupakan alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, biasa digunakan untuk perkuliahan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena, peristiwa, atau fakta. 8. Naskah tutorial merupakan bahan rujukan untuk melaksanakan kegiatan tutorial
suatu mata kuliah yang disusun oleh pengajar mata kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.